Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pada ini kita bisa berjumpa kembali. Ini karena waktu kita terpisah ya, 3 jam pelajaran. Ini hari ini 1 jam pelajaran menjelang istirahat. Baik, oleh karena itu kita doanya dengan membaca surah Fatihah saja ya. Apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang baru pada manfaat. Ala nabiyyina sallallahu wa ila khatamin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya, baik, materi yang telah kita pelajari hari ini sifatnya pemaparan saja, yaitu tentang kejujuran ya. Kejujuran atau dalam bahasa Arab itu as-sidq. Kita sudah mempelajari dan kalian sudah bisa mendeskripsikan apa itu kejujuran dan contoh-contoh perilaku kejujuran. Oleh karena itu untuk hari ini saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada kalian. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Ya silakan, Ananda ini. Pak, apakah materi tentang kejujuran ini ada korelasinya dengan pendidikan anti korupsi, Pak? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, apakah ada korelasi pendidikan kejujuran dengan pendidikan anti korupsi yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah kita? Tentunya ada dan sangat erat kaitannya. Karena korupsi itu sendiri dari bahasa Inggris yang berarti corruption. Di antara artinya adalah ketidakjujuran. Maka dengan tidak jujur ini timbullah tindakan-tindakan korupsi, di mana tindakan korupsi ini merugikan orang lain. Dalam skala besar bisa merugikan negara. Oleh karena itu agama kita, agama Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman, artinya memberikan keselamatan. Dalam ajaran agama, prinsip ajaran agama adalah hifdzul mal, hifdzul nafsi, hifdzul ardi, yaitu menjaga keselamatan jiwa, harta, dan kehormatan. Maka perilaku korupsi itu adalah merusak keselamatan orang lain, merusak harta orang lain, merusak mungkin kalau yang korupsi pejabat, merusak harta negara atau harta rakyat seperti itu. Oleh karena itu Allah SWT banyak mengingatkan jangan sampai terjadi kecurangan ya. Dalam bahasa lain juga korupsi, seperti dalam melakukan transaksi jual beli ya, wazinu bil qistosil mustaqim, dan timbanglah, takarlah dengan takaran yang bagus, dengan takaran yang tepat, jangan sampai ada kecurangan. Oleh karena itu, misalnya dalam transaksi perdagangan, orang yang pedagang yang jujur itu selain mendapatkan kepercayaan dari orang lain, juga mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, anta jiris soduq ma'i fil jannah. Nanti orang yang jujur dalam perdagangan akan menjadi pendampingku di surga ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ada, Pak. Ya silakan, Maren. Begitu berbeda kejujuran itu, Pak. Nah, pertanyaan yang tidak kalah bagusnya dengan pertanyaan ini. Jadi begitu urgenkah kejujuran, begitu ya? Sangat urgen sekali. Sebab kejujuran itu akan mendatangkan kepercayaan dari masyarakat, akan mendatangkan kepercayaan dari teman kita. Kita akan butuh korelasi dalam berbisnis atau hal-hal yang lain. Nah, untuk tetapnya banyak korelasi, banyaknya pelanggan,
networking itu perlu dididik dari kita. Saya ingin tanya, kira-kira kalau kamu punya teman, kemudian teman itu tidak jujur, kamu suka pada? Tidak. Apalagi teman berbisnis, kemudian kamu dicurangi, kira-kira gimana? Sakitnya di sini. Wah udah aku jerah bisnis sama itu. Ya. Maka kita sering dengar jangan ada dusta di antara kita. Kalau Pak Ter sering terangkan dalam masalah jujur ini, jujur mujur, gak jujur hancur. Banyak orang jujur itu mendapatkan keberkahan, mendapatkan jabatan, dipercaya orang. Ini ada sebuah cerita anak-anak. Ada seorang pemuda namanya Mubarak. Mubarak ini bekerja menjaga kebun seorang yang kaya raya, banyak kebun anggurnya. Suatu ketika setelah beberapa bulan bekerja menjaga anggur ini, juragannya datang. Mubarak, tolong ambilkan anggur. Akhirnya oleh Mubarak diambilkan anggur. Kata juragannya, Mubarak ini asam, ini kecut. Ambilkan lagi, diambilkan lagi. Setelah datang lagi, loh, Mubarak, gimana kamu ini? Kamu sudah bekerja hampir 2 bulan di sini. Kenapa kamu kok belum tahu mana anggur yang manis dan mana anggur yang asam? Maka kata Mubarak, maaf juragan hanya menugaskan saya menjaga anggur, bukan memakan anggur atau mencicipi anggur. Akhirnya kata juragan itu, berarti kamu belum pernah mencicipi anggur ini. Padahal kamu sudah lama ada di kebun ini. Katanya Mubarak, ya saya tidak berani, belum izin dari Tuhan. Maka ini juragannya ini apa? Menjadi terenyuh ya Allah. Pemuda itu begitu jujurnya. Akhirnya sang pemilik kebun ini ingat sama putrinya. Di mana putrinya ini sudah waktunya menikah, dipindah orang berkali-kali ditolak. Ada pejabat, ada orang kaya yang bilang ditolak. Maka ayahnya ini punya perasaan gini, jangan-jangan putri saya menginginkan pemuda kayak Mubarak ini. Hanya setelah pulang, juragan ini tanya ke putrinya, Dok, kamu itu diminta orang berkali-kali ditolak. Sedangkan ayah, sejak meninggal ibu kamu, ayah ini segera ingin punya momongan cucu. Iya ya, tapi belum ada yang cocok ya. Yang datang hanya pejabat, yang datang hanya orang kaya. Saya tidak tahu lebih dari mereka. Begini Dok, saya kenal sama orang jujur luar biasa. Kamu mau menikah sama dia? Kalau ayah merestui saya mau. Itu yang saya perlukan ya, kejujuran itu ayah. Akhirnya ayahnya menawarkan Mubarak, kamu belum punya untuk menikah? Ya punya juragan, tapi siapa yang mau ke saya, pemuda miskin? Begini Mubarak, saya punya anak, punya putri, ini belum menikah dan sudah umurnya sudah pantas untuk menikah. Kamu mau menikah sama putri saya? Ya mau juragan, jangan buru-buru. Masa juragan mau mengambil mantu dari seorang penjaga kebun? Tidak, kalau kamu mau aku nikahkan. Tapi ini kamu harus tahu, kamu menerima putri saya dengan segala kelebihannya, terus juga dengan segala putri saya itu tidak melihat dan putri saya itu tidak berjalan dan tidak memegang. Jadi nggak ada matanya, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya. Kamu mau? Ya pokoknya perempuan saya mau, asalkan itu pilihannya juragan. Ya akhirnya setelah itu beberapa hari kemudian diundanglah beberapa ulama dan tokoh menghadiri pernikahan Al-Mubarak ini. Maka setelah dinikahkan, Mubarak, kasihkan mahar kamu ke putri saya. Setelah ditunjukkan kamar, Mubarak lari lagi keluar. Juragan keliru kamar, salah kamar. Salah gimana? Itu bukan istri saya. Loh, dia ada perempuan lagi selain anak saya di rumah ini. Yaitu istri kamu. Kenapa?
Katanya Tuhan dia tidak melihat, tidak berjalan, tidak memegang. Begini Mubarak, maksud saya anak saya tidak melihat, dia itu tidak pernah melihat maksiat. Dan dia tidak pernah berjalan, tidak pernah berjalan ke maksiat. Tidak memegang, tidak pernah memegang maksiat. Anakku itu tidak pernah melakukan maksiat. Oh seperti itu. Berarti memang lengkap mata dan tangan juga kakinya. Lengkap semuanya Mubarak. Itu ada istrimu. Ya kalau gitu saya masuk lagi juragan. Nah itu anak-anak. Akhirnya dengan kejujuran Al-Mubarak ini punya anak, punya seorang putra yang namanya Abdullah. Yang menjadi ulama besar ahli hadis. Kita kalau membaca referensi hadis, kitab-kitab hadis, nama Abdullah bin Al-Mubarak ini ada. Karena seorang ulama besar. Inilah buah dari kejujuran seorang ayah, anaknya menjadi seorang ilmuwan besar dalam bidang hadis maupun dalam bidang-bidang lainnya. Jadi begitu urgen, sangat penting kejujuran ini. Terutama dalam konteks ya kita bernegara. Insya Allah anak-anak kalau misalnya pejabat-pejabat kita ini semakin banyak yang jujur, insya Allah kemakmuran Indonesia, cita-cita para perintis negara kita Indonesia, pendahulu-pendahulu kita untuk menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur dan diridhai oleh Allah akan terwujud. Ya, mudah-mudahan mari kita berharap dengan adanya pendidikan anti korupsi ini yang sedang digencarkan, sedang digalakkan oleh pemerintah, lahirlah mental-mental pejabat yang jujur. Tapi jangan lupa anak-anak, jangan hanya pejabat, kita pun harus jujur. Kalian ulangan, mengerjakan dengan jujur. Kalau kalian nyuntek itu juga korupsi ya. Jangan dianggap korupsi itu hanya apa? Mengambil uang negara tanpa hak. Kamu misalnya disuruh belanja sama ibunya, dibawakan uang 50.000. Kemudian harga yang dibeli 30.000, kembaliannya berapa? 20. Karena apa? Harganya 30. Tapi enggak, ini Bu harganya 35.000, kembaliannya 15.000. Yang 5.000 kemana? Nah, masuk saku. Ini namanya juga korupsi ya. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran anti korupsi ini atau PAK, mudah-mudahan lahirlah warga Indonesia, bangsa Indonesia yang jujur. Sehingga Indonesia ini nanti segera mencapai apa yang telah cita-citakan, yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak terjadi ketimpangan lagi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu anak-anak refleksi pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas istirahat, monggo istirahat dulu.